Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelum memulai ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nima Dewi Wantariasih, nomor absen 25, kelas 12 IPS 4. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan apa saja latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat dan bisa dijadikan pengawet makanan. Selain karena harganya yang mahal, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor itu, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah, salah satunya Indonesia. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia dimulai pada abad ke-15, yang dimulai dari bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan bangsa Inggris. Tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia yang utama adalah untuk sekedar berdagang dan mencari rempah-rempah. Rempah-rempah menjadi salah satu alasan terbesar bangsa Eropa datang ke Indonesia. Rempah-rempah yang dijual ke Eropa asal Indonesia ternyata dijual sangat tinggi. Kedatangan mereka tidak hanya berdagang, melainkan juga mengambil alih perdagangan dan menguasai wilayah Indonesia penghasil rempah-rempah. Untuk itu, bangsa Eropa ingin mengambil rempah-rempah langsung dari wilayah Indonesia. Hal-hal yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel, yang artinya gold adalah tujuan ekonomi dengan mencari keuntungan dan hasil besar dalam perdagangan rempah-rempah, membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. Glory adalah tujuan petualangan dengan mencari negara jajahan untuk mengharumkan nama, kejayaan, dan kekuasaan. Dan gospel adalah tujuan agama dengan menyebarkan ajaran Nasrani. Yang kedua, jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani membawa dampak bagi bangsa Eropa hingga Nusantara. Jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani menyebabkan bangsa Eropa mengalami krisis dan kesulitan di bidang perdagangan rempah-rempah yang dikuasai pedagang Islam. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti teori heliosentrisme, penemuan kompas, teropong, dan peta. Perkembangan dan penemuan teknologi menjadi hal yang sangat penting bagi banyak negara, khususnya bangsa Eropa. Ditemukannya kompas sebagai penunjuk arah membuat bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan, mencari dan menemukan dunia baru. Kompas memudahkan perjalanan mereka saat mengarungi atau pelayaran di lautan. Karena kompas bisa menjadi penunjuk arah utara dan selatan saat berada di lautan. Ini menjadi salah satu yang mendorong bangsa Eropa melakukan perjalanan dan menemukan bumi Nusantara atau Indonesia. Dan yang terakhir, buku Imago Mundi dan Il Milionario karangan Marco Polo yang berisi tentang perjalanannya ke timur. Imago Mundi adalah nama buku yang berisi mengenai kisah perjalanan keliling dunia oleh Marco Polo antara rentang tahun 1271 sampai 1292. Dalam Imago Mundi dikisahkan pula mengenai dunia timur termasuk Nusantara yang sangat kaya. Kisah di dalam Imago Mundi ini kemudian menjadi salah satu pendorong perjalanan bangsa barat menemukan bangsa timur. Kemudian, karya tulis dari Marco Polo, buku Il Milionario, merupakan buku yang dikenal dengan nama The Travel of Marco Polo. Buku ini dibuat pada abad 13 Masehi dengan berdasarkan perjalanan Marco Polo ke Asia. Berikut adalah cuplikan dokumenter kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Portugis merupakan kata yang disematkan kepada penduduk atau orang yang berasal dari Portugal. Adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke wilayah Nusantara pada tahun 1511, tepatnya di Kesultanan Malaka. Laut merupakan kekuatan utama bangsa Portugis. Sejak abad ke-15, Portugis mulai mengembangkan teknologi maritim. Bahkan, para pelaut Portugis sudah menggunakan kompas dan peta untuk mengarungi lautan. Tujuan utama ekspedisi Portugis tersebut mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Saat itu, bangsa Eropa menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat-obatan, parfum, dan bahan pengawet makanan, serta bumbu masakan.
Pengawetan makanan termasuk kebutuhan vital di Eropa saat musim dingin tiba. Oleh sebab itu, ekspedisi yang dipimpin Vasco da Gama dimulai pada bulan Juli tahun 1497 dari pelabuhan Lisabon. Rombongan kapal bangsa Portugis itu berusaha mencari wilayah sumber rempah-rempah di Nusantara lewat rute yang pernah dilalui oleh Bartolomeus Dias, yaitu penjelajah Portugis yang berhasil mencapai ujung paling selatan benua Afrika dan singgah di Tanjung Harapan. Kapal yang dipimpin oleh Vasco da Gama mengawali penjelajahannya dengan menuju kawasan yang kini menjadi wilayah Afrika Selatan. Di Tanjung Harapan, Vasco da Gama menyewa pelaut bangsa Moor yang pernah berlayar ke Asia Timur jauh untuk menjadi penunjuk arah. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama berhasil mencapai Calicut dan Goa yang merupakan wilayah India. Vasco da Gama kemudian tinggal di India karena mengira daerah tersebut adalah Hindia Timur, negeri penghasil rempah. Namun, setelah tinggal beberapa tahun, ia menyadari bahwa tempat tersebut bukan penghasil rempah-rempah yang sebenarnya. Portugis lantas memberangkatkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Tidak lama setelah diangkat sebagai gubernur Portugis di India untuk menuju wilayah Malaka. Armada Portugis itu berangkat ke Malaka dengan menggunakan kapal yang dilengkapi dengan tentara dan persenjataan. Portugis bergerak menuju negeri yang kaya akan hasil laut dan rempah-rempah. Pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Nusantara, tepatnya di daerah Malaka, yang saat itu menjadi pusat perdagangan yang ramai di Asia. Dalam buku Suma Oriental yang ditulis oleh pegawai Portugis Tom Pires, disebutkan bahwa tidak ada pusat perdagangan yang lebih besar dari Malaka. Malaka juga menjadi tempat komoditas utama dari seluruh dunia timur dan barat. Pemirsa, masuknya bangsa Portugis ke Indonesia awalnya hanya untuk berdagang dan disambut ramah oleh para penduduk. Akan tetapi, rombongan Alfonso de Albuquerque ternyata membawa ambisi yang jauh lebih besar daripada sekedar kulakan rempah-rempah. Portugis akhirnya mengendalikan perdagangan di Asia Tenggara. Di bawah ambisinya, orang-orang Portugis kemudian menyerbu Kesultanan Malaka dan menguasai pelabuhan penting di Selat Malaka, serta merebut wilayah yang memungkinkan mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Kondisi tersebut membuat banyak pihak marah, salah satunya Kesultanan Demak dari Pulau Jawa. Kerajaan Demak pada masa pemerintahan Raden Patah lalu mengutus Pati Unus dan pasukannya pada tahun 1512 untuk melakukan penyerangan ke kota pelabuhan Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis. Penyerangan ini bertujuan untuk mencegah penyerangan ke Kesultanan Demak dan membantu kembalinya kekuatan kerajaan Malaka. Namun, serangan yang dipimpin Pati Unus itu ternyata gagal mengusir Portugis, sebab mereka memiliki persenjataan yang lebih lengkap dan maju secara teknologi. Portugis berhasil meredam setiap perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hal itu yang membuat Portugis semakin kuat dan berusaha untuk terus memperluas daerah kekuasaannya di wilayah Nusantara. Setelah menguasai Malaka, Portugis mengirim ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque untuk mendatangi kawasan Indonesia Timur, wilayah yang kala itu kaya akan rempah-rempah. Armada tersebut membangun monopoli perdagangan cengkeh. Cengkeh dari Indonesia Timur merupakan komoditi yang paling berharga kala itu. Armada pertama mendarat di Pulau Banda, Maluku. Pulau tersebut merupakan pusat penghasil pala dan selaput buah pala atau sering disebut fuli. Di sana Portugis disambut baik oleh kerajaan Ternate yang sedang bertikai dengan kerajaan Tidore. Portugis diizinkan untuk membangun sebuah benteng di wilayah Ternate. Benteng tersebut diberi nama Benteng Sao Paulo. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Portugis untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama yang berasal dari Indonesia Timur. Dalam rangka memperbesar usaha dagang, Portugis berupaya memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka kemudian melakukan ekspedisi lanjutan di tahun 1522 ke wilayah Pajajaran yang ada di Pulau Jawa. Tujuan utama Portugis melakukan penjelajahan samudra, selain untuk memperoleh kekayaan atau gold dan glory atau kejayaan dalam penguasaan wilayah, juga menjalankan misi agama atau misionaris di wilayah baru yang dikenal dengan istilah gospel.